Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast buku lembaran pelajar dana pribadi tanpa beasiswa tetap bisa. Kali ini gue lagi, Hakiki, yang bakal jadi moderator ya, karena sayangnya Betari lagi ada masalah di rumahnya dia, jadi gue harus step in kali ini. Tapi nggak apa-apa, karena tamu kita kali ini lumayan spesial ya, dia lagi tengah malam banget di Australia, di Melbourne. Tapi makasih banget Dileta buat ngasih waktunya buat kita. Perkenalkan, ini dia Dileta, salah satu penulis dari kita. Hai Di. Halo teman-teman dan halo Hakiki, makasih ya kamu lu udah bikin waktu buat kita semua last minute stepping in. Ya, it's not a Gue problem sih. excited, Ya, iya, gue excited masalahnya, banget. masalahnya di sana udah tengah malam Di. Gue minta maaf banget. Santai-santai, udah biasa. Yang kuliahan juga pasti ngerti, udah biasa. Oke, selanjutnya gue bakal manggil lo Didi aja ya. Iya, Dan disclaimer aja nih, biar teman-teman gak pakai nyinyir ya. Dileta itu uh, tumbuh atau ngabisin banyak waktunya itu di luar Indonesia guys. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Dileta di tengah-tengah ngomong pakai bahasa Inggris, itu kita maklumin aja ya, karena bahasa Indonesia Dileta nggak sebagus teman-teman yang lagi dengerin semua gitu. Oke? Apa dia? Jadi lo nggak perlu takut harus pakai bahasa Indonesia terus selama. makasih ya pengertiannya. Ya. Tuh kan. Oke. So let's start this. Jadi gini, kalau buat teman-teman yang belum baca atau yang udah baca, gue ngasih satu informasi aja kali ya. Jadi tulisannya Dileta yang ditulis dengan amat sangat bagus dan paling beda ya dari semuanya, karena Dileta nulisnya dengan satu format bahwa ini sebuah surat buat kalian semua gitu. Dan di suratnya dari Dileta ini itu lebih ke tentang teknis gimana kuliah di Melbourne atau kuliah di Aussie gitu. Nah, judulnya aja ada surat dari Melbourne gitu kan. Nah, banyak hal tapi yang kita belum tahu tentang Diletanya sendiri gitu. Jadi karena itu kita bakal bikin 2 sesi. Sesi pertama adalah kita pengen tahu nih siapa sih Dileta, gitu, ya nggak sih? Siapa sih Didi gitu? Apa tuh gimana hidupnya dia, dan cerita-cerita yang emang banyak si Didi nggak sempat tulisin di tulisannya dia di suratnya ini gitu. Sip. Iya, Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Jadi di satu uh, surat dari Melbourne ini yang Didi tulis itu lebih banyak tentang teknis ya, teknis gimana kuliah di Melbourne atau kuliah di Aussie gitu ya. Tapi kita masih nggak tahu nih Didi itu siapa sih gitu, gimana perjalanannya Didi sampai sekarang. Terus apalagi yang tadi gue udah bilang kan, Didi spend her whole life actually abroad outside of Indonesia gitu. Dan apa cerita-cerita perjalanan Didi yang nyampe yang ngebawa dia untuk nulis surat buat kita semua gitu. Jadi makanya ntar kita bakal bikin interview ini di 2 sesi. Sesi pertama adalah tentang ceritanya Didi, dan sesi kedua adalah hal-hal teknis tentang yang Didi udah tulis di suratnya dia, dan ya kita bakal masuk ke sana lebih dalam lagi. Oke? asik. Gue so asik sih Di. Oke. Kayak tadi gue bilang, Didi lo tumbuh banyak waktu yang selama lo tumbuh itu di luar Indonesia Di. Gitu. Lo Iya, kemana aja sih waktu itu dan kenapa sih? iya. Iya, gue cukup beruntung. Jadi, bokap gue tuh aslinya dari Magelang, nyokap dari Jakarta. Nah, sebelum gue lahir itu, nyokap sebetulnya lagi kuliah di luar juga. Dia lagi kuliah di Roma. Dan bokap gue lagi penempatan pertama di Italia juga. Nah, mereka bertemu, terus pulang ke Indonesia menikah, terus gue lahir. Makanya dikasih nama Dileta, yang itu sebetulnya nama orang Italia. Nah, setelah gue lahir, umur 2 tahun itu bokap gue dapat penempatan kerja lagi di New York, di PT RI. Karena bokap gue kerja di Kementerian Luar Negeri sebagai seorang diplomat. Jadi waktu itu anaknya cuman baru gue. Dan adik gue yang 2 lahir di New York juga. Dan setelah di New York,
kita 4 tahun di sana, kita balik ke Jakarta, pulang ke Jakarta 4 tahun, abis itu pindah ke Canberra di Australia. Di Australia kita sempat tinggal di sana 3 tahun, terus balik lagi ke Indonesia 3 tahun, lalu pindah ke Manila. Dan di Manila gue juga sempat ambil kuliah S1 di sana. Gitu cerita gue pindah-pindahnya waktu masih kecil. Gokil. Gue gak kebayang ya. Soalnya gue dulu pindah dari Jakarta ke Bogor aja, gue culture shocknya udah gila-gilaan ya. Iya, lumayan sih. Tapi dan apalagi kalau kita masih kecil kan punya berteman banyak, dan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun itu persahabatan udah kuat banget kan. Jadi bayangin aja kita masih kecil terus udah punya sahabat, sedih banget rasanya harus meninggalkan sahabat-sahabat kita. Dan zaman dulu kan Friendster aja belum ada, jadi masih kita surat-suratan pakai perangko. Rasanya lama banget kalau mau dengar kabar dari temen. Tapi kalau dilihat dari sekarang, looking back, gue tuh merasa beruntung banget karena dari pengalaman pindah-pindah banyak waktu kecil, gue jadi tahu lebih banyak tentang budaya-budaya orang di berbagai macam tempat, dan juga belajar bahasa macam-macam. Gue bisa sedikit bahasa Itali karena orang tua kadang-kadang di rumah ngobrolnya bahasa Itali. Bahasa Inggris cukup lancar juga, dan yang seru bahasa Filipin yang udah lumayan bisa sedikit-sedikit. Lu bisa bahasa Tagalog juga ya? Oo, konti lang, pero hindi naman sobrang magaling. Artinya sedikit tapi nggak terlalu bagus. Gue cuma tahu bahasa Tagalog tuh mahal kita. That's a good one. Iya, Untuk tapi waktu itu teman-teman yang nggak tahu, mahal kita artinya sayang kamu. iya. Soalnya waktu itu lucu banget kan, maksudnya mahal kita dalam bahasa Indonesia itu kayak we're expensive. Iya, jadi lucunya bahasa Filipin itu kata-katanya banyak yang mirip dengan bahasa Indonesia tapi artinya beda. Iya. Gokil, gokil. Terus gue pengen nanya satu pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya dia. Lo sempet identity crisis nggak? Loncat-loncat negara kayak gitu. Iya banget, apalagi kalau tinggal di negara yang Western ya. Kan sebagai orang Indonesia yang kita juga ada post-colonial identity, ada juga kan perspektif yang ngelihat ke Barat kayak lebih keren gitu loh, kayak selalu pengen tahu gimana sih tren-tren orang bule, atau kan kita nonton TV selalu dilihat kebanyakan cerita-cerita Hollywood, jadi selalu ada juga keinginan pengen merasa oh I have to fit in Western cultures and you know talk like they do in Western movies. It's a bit silly, tapi kalau ketika waktu gue masih kecil, I really felt that identity crisis. And misalnya ada teman-teman gue tuh di Australia waktu masih kecil datang main ke rumah, terus yang ada di rumah makanannya rendang, and like sekarang gue ngeliat rendang kayak it's the best, dan di Melbourne itu kangen banget kalau dapat rendang, seneng banget rasanya. Tapi dulu waktu masih kecil kan ngeliat rendang, wah warnanya coklat, terus untuk orang bule mereka mungkin nggak biasa, kayak aduh nanti dipikir apa ini makanan Indonesia aneh. So, iya banget. Tapi lama-lama, karena kita, gue beruntung tuh setiap kali kita keluar negeri itu kan selalu representing Indonesia melewati kedutaan besar Republik Indonesia dengan pekerjaan bokap gue. Jadi itu kebanggaan dari menjadi orang Indonesia selalu ada juga, dan selalu ditetapkan oleh orang tua gue, dan selalu diingatkan ini budaya kita dan kita harus bangga sekali mengenalkan budaya kita ke teman-teman di luar negeri, karena Indonesia itu kaya banget dengan budaya dan warna-warninya tuh banyak banget. Iya. Sabi. Terus lo sempet pas di Manila lo 3 tahun ya dia? Atau berapa lama? Iya, more or less 3-4 tahun. Itu lo high school di sana atau? Nah, itu lucu ceritanya. Sebetulnya tuh gue gak pernah lulus SMA. Jadi gimana nih? Coba di-elaborate dikit nih. Iya, waktu gue pindah dari Jakarta ke Manila, gue baru selesai year 11. Karena gue sekolah di sekolah internasional.
Year 11 itu berarti SMA kelas 2 ya, Kiki? Iya. Nah, di Filipina itu education systemnya masih beda. Jadi mereka high schoolnya itu SMA-nya berakhir di SMA kelas 2. Dan untuk masuk ke sekolah lokal, kebetulan di Filipina sekolah lokalnya bahasa pembawaannya bahasa Inggris. Jadi nggak masalah meskipun nggak kenal bahasa, belum tahu bahasa Tagalog. Nah, tapi terus kita ketika waktu mau daftar, dia bilang, "Ya, kamu mau masuk year 12?" Gak ada di sini. Udah selesai di year 11. Kalau mau masuk year 12 harus masuk sekolah internasional yang biayanya tuh mahal banget, nggak sampai nggak masuk akal. Dan untuk um, apa pemasukan keluarga gue nggak kurang, nggak terlalu, bukan yang nggak mampu, tapi lebih baik digunakan untuk different priorities. Apalagi kita adik gue ada 2 juga, dan kita bandingkan dengan harga masuk kuliah di sana, ternyata tetap lebih murah masuk kuliah daripada sekolah di sekolah internasional di Filipina. Jadi kita pikir-pikir, ya udah kalau kamu bisa masuk kuliah langsung, why not? Dan sebetulnya gue pertamanya agak deg-degan karena merasa belum terlalu siap, usia gue masih 16 dan ya rasanya belum tuntas juga dengan urusan SMA. Gak pernah yang pakai gaun, pakai topi, graduation itu belum pernah merasakan waktu itu. Dan tapi untungnya gue dari dulu tuh udah merasa ada keyakinan ingin masuk ke bidang yang kreatif. Karena dari dulu tuh sejak gue masih kecil, sebelum tahu membaca dan menulis tuh gue selalu menggambar. Dan itu sangat terikat dengan identitas gue sejak gue masih kecil. Selalu ceritanya Didi Dileta itu orang yang selalu gambar di kelas, sampai bukunya selalu diambil sama gurunya karena nggak pernah nulis yang harus ditulis, tapi malah menggambar. Iya. Jadi makanya lo ngambil undergrad lo fine arts ya dia. Iya betul. Gue langsung masuk, dapat masuk kuliah bidang seni lukis. Dan untungnya di Filipina, meskipun kita sudah mengambil jurusan, elektif-elektif yang dasar tetap diberikan. Jadi gue masih tetap dapat algebra, masih tetap dapat topik-topik sosial dan filosof dan lainnya yang menurut gue penting untuk diketahui, meskipun gue tuh udah mulai menjurus ke satu bidang studi yang agak udah berbeda gitu. Nah, pas lo ngambil fine arts nih, Di. Ya. Iya. Ini mungkin pertanyaan orang tua kali ya. Lo mau gawe apa anjir? Lo sempat mikir kayak gitu gak? Enggak sih. Dulu jujur aja waktu masih umur segitu gue sangat idealis. Dan emang impian gue untuk menjadi seorang pelukis. Gitu. Kurang realistis, tapi untungnya orang tua gue tuh sangat mendukung karena emang dari dulu tuh gue udah sering menang lomba. Jadi ya mereka pikir ya udah kalau memang itu jurusan dia, mendingan kita support supaya bisa sukses. Oke. You have a nice parents. Oh, Iya. ngomongin orang tua, bokap gue dulu di Manila. Makanya Oh kayak kata, gitu. iya kota Manila tuh kayak, ya maksudnya nggak begitu apa ya, aneh lah buat gue. Soalnya bokap gue dulu sempat 2 tahun di AIM. Mm-mm. Gitu. Oh keren banget, berarti udah kenal ya budayanya naik jeepney dan lain-lain. Iya, dan waktu itu pas bokap dulu sering ditugasin ke Manila gitu, terus dia bawain apa namanya jeepney dan segala macam kan, terus dia ceritain Manila tuh kayak gimana, habis itu dia decide untuk kuliah lagi di Manila gitu. Dia kayak Oh, terus gue selalu inget satu ceritanya dia adalah kayak mabok di Manila tuh gampang banget. oh Murah. iya Kak, murah banget banding Jakarta. Iya, Oke, tapi gue budayanya nggak mau beda. promote ini ya. Kita Ya stop di oke, sini. kita lanjut. Ntar dinyinyirin kita sama netizen. Oke, terus setelah dari Manila lo undergrad kan? Di Manila lo undergrad, terus lo kemana, Di? Loncat lagi? Nah, abis beres undergrad, gue tuh cari pengalaman kerja dulu di Manila karena gue pikir karena udah dapet degree dari sana, mungkin lebih baik
kayak dapat pengalaman juga sekaligus gitu supaya nyambung langsung. Dan kebetulan gue dapat pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuah apa ya, a business that makes snack foods basically. So that was fun. Jadi setiap hari bikin kayak packaging dan macam-macam untuk kayak permen-permen, snack-snack gitu. Terus ketika gue kerja di situ, gue juga ambil pertamanya full time. Terus gue minta dikurangin sampai cuman 3 hari di tempat snack itu dan 2 hari di studio yang mereka punya estetika lebih cocok dengan estetika gue pribadi. Jadi gue dapat pengalaman kerja corporate dan pengalaman kerja yang lebih butik gitu. Tapi setelah setahun tinggal di Manila post undergrad, visa gue habis. Kayak banyak ya teman-teman yang tinggal di luar negeri ceritanya begitu. Ya udah gue pulang ke Indonesia. Toh gue juga merasa udah cukup pengalaman gue di Manila ketika waktu itu. Dan gue pulang ke Indonesia, kebetulan gue dapat pekerjaan yang agak unik karena pekerjaannya di high school di mana gue pergi dulu, the international school that I went to yaitu Springfield di Cibubur. Dan gue murid pertama mereka yang balik ke sekolah itu menjadi karyawan. Terus di sekolah itu lo ngajar dia atau gimana? Officialnya sih gue kayak kerja admin sebagai kayak communications officer, bantu-bantu dengan dokumen, desain desain untuk marketing, dan lucunya gue juga kadang-kadang suka diajak masuk ke classroom, art room untuk bantu guru seni mengajar bidang seni juga. Iya. Boleh cerita dikit tentang pengalaman lo di Jakarta ya, karena kan kayak yang tadi udah diceritain kan lo kerjanya loncat-loncat negara gitu, dan lo juga walaupun lo sempat SMA di Jakarta ya di sekolah itu ya, Iya. was it weird to come back to Jakarta? Apakah itu sesuatu yang asing kah buat lo? How was it? Ya, yang pertama gue notice, Jakarta itu jauh lebih maju daripada Manila. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta, digunakan dengan baik privilege tinggal di Indonesia karena negara kita itu sebetulnya cukup maju di Asia dan bisa sangat dibanggakan. Keduanya, di high school gue itu lucu karena waktu gue SMA di sana, gue tuh dikenal sebagai satu anak yang agak rebellious. Dulu gayanya emo punk, dan gue suka kayak di art room yang dimana gue akhirnya mengajar. Dulu tuh gue suka coret-coret di tembok dan bikin eksibisi seni macam-macam yang gayanya agak gelap, dan jadi semua orang mengenal gue tuh sebagai anak yang agak weird. Terus guru-guru yang dulu kenal gue ketemu gue lagi sebagai orang dewasa dan balik kerja di sana, mereka semua ngakak ketawa kayak nggak percaya. But it was fun, and yang sangat memberi gue inspirasi itu sebagai seorang yang bisa membagi pengetahuan kepada anak-anak generasi ke depan, itu yang sangat membuat gue merasa bermotivasi kerja di sana. Tapi yang ketiga sekarang, karena gue dapat inspirasi itu, gue juga jadi merasa pengetahuan gue ada kurangnya juga. Ada sesuatu yang di bidang sosial yang menurut gue masih kurang matang di pengetahuan gue. Nah, itu yang membuat gue berpikir untuk mengambil S2 gitu. Oke, sebelum kita ngomongin tentang S2 lo, lo tadi cerita bahwa lo pas lagi di SMA itu anaknya bandel ya, tukang coret-coret sana sini, emo banget gitu. Gue kebayang sih gimana. Terus abis itu lo kerja jadi karyawan di sekolah itu, terus kalau lo ngeliat anak yang kayak gitu, pikiran lo apa, I think it's cool. Menurut gue tuh keberanian untuk mengekspresikan diri sebagai seorang individu itu keren banget, karena
it demonstrates that the person is capable of thinking independently and they know what they want. Itu kayak non-conforming. So I think it's great, and itu itu cara pikiran yang selalu gue motivasi dan gue suka melihat di orang lain gitu loh, karena unik, dan orang-orang dengan yang bisa berpikir dengan cara ini adalah orang-orang yang akan nantinya di dunia tuh membuat perubahan yang akan sangat inovatif gitu. Wow. Nice. Soalnya gue ngebayangin kalau gue ketemu gue pas lagi SMA kemarin bakal gue jitak sih, lu ngapain ya? Yeah, fair enough. I mean, I look back at my old photos. Kalau gue ngeliat foto-foto lama itu kadang-kadang agak geli juga sih. So basically pengalaman lo kerja sama ya dalam tanda kutip bekerja dengan anak-anak muda, anak-anak SMA gitu, itu yang bikin lo juga pengen pursue your grad studies, right? Iya. Ya. So, kita ngobrolin tentang kuliah lo S2 deh nih. Di hidup lo di Melbourne gitu kan. First things first, why Melbourne? Nah, gitu. Nah, tadi kan gue sempat mention waktu masih kecil sempat tinggal di Canberra, yaitu ibu kotanya Australia. Dan waktu kita tinggal di sana, kita pernah suatu kali liburan keluarga ke Melbourne. Kebetulan ada satu temen SD gue yang udah pindah ke Melbourne juga, jadi untuk temu kangen. Dan impression gue waktu sampai di Melbourne kayak, wow, ini tempat kayak kreatif banget. Maksudnya dibanding Canberra itu kotanya untuk yang nggak terlalu kenal, sepi dan agak boring. Itu Canberra itu suatu kota yang dibangun especially untuk pemerintahan. Jadi dulunya di Australia itu sempat ada debat akan pusat pemerintahannya akan dibuat di Melbourne atau di Sydney, dan akhirnya mereka pilih tempat di tengah-tengah, yaitu di Canberra. Nah, jadi Canberra tuh sebetulnya nggak ada apa-apanya dulu. Dan jadi gue kayak sampai di Melbourne kayak wow banget, tembok-temboknya tuh banyak yang ada graffiti, terus infrastrukturnya dan arsitekturnya menarik banget. And ya sejak waktu itu tuh gue langsung jatuh cinta dengan Melbourne, dan selalu ada di pikiran gue ada keinginan untuk kembali ke Melbourne gitu. So, gue pengen nanya sedikit lagi tentang Melbourne ya. Where's your favorite spot in Melbourne and why? Jadi kayak teman-teman lagi deh yang lagi dengerin nih, kalau saya denger bangin Melbourne, oh ini nih di pikiran gue gitu. Iya, suburb distrik kayak area yang favorit gue di Melbourne itu namanya Collingwood. Collingwood itu sebetulnya tempat pertama yang gue tinggal tuh pindah di Melbourne. Kalau gue coba menjelaskan gimana ya, suasananya di Collingwood itu unik. Jadi dia nggak terlalu heboh kalau dibanding kayak city-nya Melbourne kan rame banget. Collingwood lebih sepi, tapi toko-tokonya unik-unik. Jadi banyak toko yang fokus di desain atau toko baju desainer lokal. Jadi gayanya nggak terlalu mainstream. Terus kafe-kafenya juga banyak yang asik tempat nongkrong di sana. Dan gue seorang pemanjat, jadi 2 climbing gym favorit gue juga ada di Collingwood gitu. Oh iya, lo sempat nulis juga ya, lo suka banget bouldering ya? Iya, manjat tebing. Bouldering itu agak beda sama yang pakai tali. Jadi kalau bouldering itu nggak pakai tali sama sekali, tapi temboknya nggak terlalu tinggi gitu. Dan bouldering di Melbourne itu lo di mana? Di studio atau lo keluar juga nyari batu? Gue pernah sekali kalau di Melbourne itu kan di provinsi Victoria. Nah di sini ini di Victoria ini ada daerah namanya Grampians, dan emang banyak sekali tempat bagus untuk memanjat di alam. Tapi gue masih nggak gitu jago banget kalau di alam, karena emang beda banget rasanya. Kalau di climbing gym kan kita udah kenal pegangannya udah agak halus. Kalau di pegangan di batu itu pasti jarinya berdarah gitu.
Ya, oh baik, mungkin agak keluar topik ya, tapi kenapa gue nanya ini ya? Iya. Karena lagi kuliah tuh pasti mumet kan, gitu. Jadi lu butuh hobi kan, ya nggak sih? Mm-mm. Dan bouldering is fun, like I love bouldering. Kalau misalnya nggak mahal sih, gue bakal bouldering hampir tiap minggu kayaknya. Iya. Ya, di sini mahal cuy, bouldering itu. Oh Cuma, ya. oke, ya. Hmm. Oke, balik ke Oke. kuliah lo nih, ke S2 lo nih. Mm-mm. So, lo ngambil S2 International Development, tadi Iya. lo sempat cerita juga karena apa namanya pengalaman lo juga pas lagi di Springfield High School itu ya. Iya. Jadi gue tuh ngelihat keadaan di Manila dan di Indonesia itu sangat membuat keinginan untuk gue bisa lebih aktif dalam pembangunan sosial. Gimana gue bisa membantu teman-teman atau komunitas di Indonesia yang mungkin gak seberuntung gue. Dan gue merasa dengan pembekalan dari S1 gue yang seni lukis itu ada yang masih kurang. Jadi gue pengen banget belajar lagi untuk mendalami pengertian gue dalam bidang um, ekonomi, dalam bidang apa development, pembangunan, dan dalam bidang you know international relations juga. Tapi waktu sebetulnya gue pertama kali buka komputer itu, gue kurang tahu apa sih bidang yang harus gue pelajari, dan gue asal aja buka-buka beberapa website kuliah-kuliah yang ada di Melbourne, dan gue lihat ini ada satu kurs di RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, namanya International Development. Sebelum itu gue nggak pernah tahu International Development itu apa, dan gue lihat karir untuk orang yang sekolah development bisa arahnya kemana, dan gue baca itu bisa kerja di UN, bisa kerja di World Economic Forum, dan itu tidak beda jauh dengan diplomasi, tapi kerjanya tuh lebih hands down dan lebih dengan komunitas. Jadi tidak terlalu dengan pemerintahan. Jadi biasanya tuh kalau studi international development nyambungnya kerja di NGO. Dan untuk gue yang merasa kurang cocok masuk institusi seperti Kemlu karena gue agak terlalu individu, dan mungkin bokap gue pernah cerita kalau masuk Kemlu itu strict banget, nggak boleh tatoan, nggak boleh macam-macam. Jadi gue pikir nggak deh, mungkin kurang cocok. Jadi gue pilih itu bidang international development. Oke, susah nggak lo yang tadinya dari fine arts gitu dan lo emang hobinya ngegambar kan, tiba-tiba lo harus masuk Mm-mm. ke kampus yang pelajarannya sosial banget gitu, sesuatu yang nggak pernah lo pelajarin sebelumnya. Iya, dan bentuk risetnya juga beda kan. Sebetulnya sebelum ada perasaan kesusahan, perasaan yang pertama timbul itu minder. Gue minder banget, jujur. Karena gue merasa teman-teman yang masuk S2 itu dengan gue, mereka pengalamannya jauh lebih dalam di bidang tersebut. Mereka udah ada pengalaman kerja dengan pemerintah, ada pengalaman kerja dengan NGO, dan gue cuman pengalamannya dengan graphic design dan melukis. Nah, tapi lama-lama gue tuh setiap kali presentasi di kelas, presentasi gue paling bagus dong, karena gue yang ngerti desain, yang lainnya nggak tahu desain. Dan dari pengalaman itu gue malah jadi tahu di mana kekuatan gue. Jadi gue menggunakan pengalaman belajar S2 itu iya untuk menambah ilmu, tapi juga malah ilmu yang udah ada gue develop juga gitu. Interesting, itu malah motivasi gue juga ya. Saya Oh apa gitu ya? ya. Iya, gue motivasi gue banget men. Saya apa ya? Bener dari kata lo, kalau misalnya kalau cuma ngelihat di satu sisi kayak oh gue nggak pernah ini nih, gue nggak pernah belajar ini nih sosial gitu kan, terus kayak Mm-mm. instead lo ngapus apa saya instead lo bener-bener berpaling dari art ke social gitu ya, tapi malah lo ngelihatnya oh kekuatan gue di art itu masih bisa gue pakai juga di apa namanya di hal yang gue pelajarin sekarang gitu. Itu Iya. keren sih.
Yeah, and I think it's so important. Ini agak off topic sebentar, tapi if we talk about things like artificial intelligence, itu kan sekarang diskusi lagi banyak banget kan tentang gimana sih ke depannya manusia kalau pekerjaan kita bisa diambil oleh mesin dan robot. Sebetulnya skill set yang paling penting ini, skill set untuk kita bisa transfer satu kekuatan atau ilmu kita ke bidang yang lain gitu loh. Jadi kita selalu bisa tetap bertumbuh dan tetap maju, nggak pernah terbelakang karena ilmu yang kita punya bisa digunakan di berbagai tempat. Ya, true. Dan gue punya sesuatu yang AI nggak punya sih, Ding. Apa? Gue punya natural stupidity. You're funny. I'm just trying to be funny. I make this kind of dad jokes, by the way. Yeah. I'll tolerate it. Okay. That's all untuk sesi pertama. Kita udah kenal Didi lebih dalam mungkin. Karena kalau kita pengen berusaha kenal Didi lebih lanjut lagi, we need years to do that, right? Kita butuh waktu yang banyak untuk kenal sama orang. Nggak bisa dengan satu podcast kayak gini. Jadi makanya kita langsung masuk ke sesi keduanya aja nih. Oke, kita masuk ke session kedua ya. Karena di session kedua ini kan kita bakal ngomongin tentang lebih ke teknis ya, kuliah di Melbourne kayak gimana. So, di surat dari Melbourne ini, Didi lo nulis banyak banget tips and tricks gitu. Basically di surat ini adalah gimana caranya lo kuliah ke Aussie atau ke Melbourne gitu. Ada tips and tricks yang nggak sempat lo tulis nggak, Di? Mungkin gue bisa jelasin aja lebih lanjut yang udah gue tulis, karena yang bikin gue kesel banget itu banyak teman-teman yang pindah ke Melbourne dan bukannya ditipu ya, tapi karena kurang tahu kita jadi dapet tempat yang terlalu mahal. Jadi pertama gue pindah ke sini gue bayar untuk satu kamar di sharing apartment itu hampir $300. That's way too much. Sebetulnya dengan uang $300 seminggu itu udah bisa dapat a whole apartment to yourself. Jadi tips and trick yang pengen gue kasih tahu teman-teman itu kita harus pinter cari tahu. Jangan langsung Google dan ya karena SEO itu pasti akan memberi kita informasi dari tempat-tempat yang dimiliki oleh bisnis-bisnis terbesar itu akan mahal banget. Jadi untungnya di Melbourne itu kalau komunitas lokal mereka banyak grup-grup di Facebook di mana orang pasang listing untuk mungkin kamar di sebuah rumah yang udah ada orangnya. Dan menurut gue itu mungkin untuk yang belum pernah ke Melbourne rasanya agak menakutkan ya. Mungkin wah akan beda budayanya tinggal dengan orang luar atau mungkin kita nggak akan cocok sama orangnya. Tapi selalu akan ada kesempatan untuk saling mengetahui. Jadi menurut gue kalau kita open-minded untuk mau tinggal dengan orang lokal, itu akan menjadi kesempatan yang sebetulnya akan sangat baik karena akan membuka banyak sekali pintu untuk mengalami Melbourne dengan cara yang dalam. Di buku ini gue tulis ya, kita harus pikir selain studi, apa sih pengalaman yang mau kita cari dari tinggal di luar negeri. Dan untuk gue waktu itu, selain studi, gue tuh pengen banget mengerti gimana sih budaya orang yang lokal tinggal di Melbourne. Untungnya waktu gue pindah ke sini, gue ada satu teman masa kecil gue dulu dari Canberra, dia udah pindah tinggal di Melbourne. Dan setelah gue tinggal di apartemen yang mahal itu, dia langsung heran kan, dia langsung kaget. Ngapain sih lu bayar mahal banget, kita tinggal bareng aja. Akhirnya kita sama satu teman lagi dapat satu rumah bertiga, jauh lebih murah. Itu lebih murah daripada setengahnya gue bayar waktu di apartemen. Dan jadi tips yang menurut gue penting itu kita open minded untuk bertemu dengan orang-orang yang udah banyak tahu di sini gitu. Oke. Jadi nggak ada dormitory kah di Aussie atau gimana? Ada banyak banget, tapi menurut gue it's not worth it gitu loh. Kalau kita lihat financesnya ya, kalau tinggal di university housing emang praktis karena deket
kampus biasanya itu harganya bisa di atas $200 per minggu. Dan kalau misalnya kita mau berani cari share house sama teman-teman, itu bisa separohnya, bisa $100 seminggu, bisa $150 seminggu. Dan pengalamannya lebih otentik untuk yang mungkin teman-teman yang mau mencari pengalaman di Melbourne yang lebih asli dengan cara orang yang tinggal di sini gitu. Oke. Di, lu sempat Iya, nulis juga salah satu kenapa lu pengen apa kuliah di Melbourne itu gara-gara teman lu yang di Canberra itu ya. iya, Eh, dan itu yang kayak itu ngebantu lo juga untuk start a new life in Melbourne in Australia gitu. Terus iya. eh gue pengen nanya sesuatu yang agak susah kali ya. So, teman-teman yang lagi dengerin ini semua mungkin nggak punya privilege sebaik itu ya, ya nggak sih? Mm. Lo ada tips juga nggak? Maksudnya maybe karena mungkin lo nggak bisa ngebayangin waktu itu apa ngebangun hidup gitu tanpa bantuan dari teman lo gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin ini, teman-teman pembaca ini pengen nggak apa namanya pengen ngebangun hidup mereka di Australia gitu, gimana tuh di? Saya tanpa privilege ini, lo bisa ngasih saran ke mereka sesuatu kah? Get on Tinder. I'm joking. Tapi sebetulnya that's not actually entirely bad advice karena banyak juga orang di sini pakai aplikasi seperti Tinder untuk bikin teman juga. Jadi kalau misalnya baru pindah dan belum sempat masuk, belum sempat ke kampus, belum sempat ketemu teman-teman baru, itu sebuah opsi yang sebetulnya oke banget untuk bertemu dengan orang orang baru. Dan bagusnya itu kita bisa lihat foto-foto dan informasi mereka. Jadi lucunya itu sebenarnya di Tinder di Melbourne itu banyak orang yang traveling, mereka malah pakai Tinder untuk cari kayak tour guide gratis gitu loh. Jadi sebenarnya oke banget kalau untuk yang baru pindah bisa digunakan juga. Oke, gue nggak expect jawaban seperti itu, gila. Jadi ya teman-teman ya, kalau kalian punya Tinder, jangan dipakai yang aneh-aneh gitu ya. Dipakai untuk seperti ini, nyari koneksi gitu ya. Yeah, it's a networking tool. It's a networking tool by the way. Cool, thank you Di. Gila, lo pas ngomong Tinder gue shock aja. What? I I didn't expect that at all. Okay. Yeah, it's fine. Next question agak ini ya, agak personal lagi ya, tapi berhubungan dengan Okay. kuliah lo di LCD. Uh, yang gue ngerti adalah despite pengalaman lo di luar negeri yang apa banyak banget ya, yang banyak banget di negara dari Italia ke Indonesia ke Canberra ke Manila ke New York juga, harus ke Jakarta lagi, sekarang di Melbourne gitu. Lo sempat punya problem juga gitu, apa namanya, dengan hidup lo yang baru di Melbourne gitu, sampai maybe itu juga mengakibatkan satu gangguan di mental health lo gitu. Yeah. Boleh lo ada yang mau ceritain tentang hal itu, Candy? Yeah, absolutely. Apalagi untuk urusan mental health itu gue seorang kayak advokat yang selalu mau membawa mental health ke pertengah-tengahan diskusi seperti ini karena menurut gue penting banget. Apalagi untuk ketika kita seorang lagi studi sebagai seorang mahasiswa, itu kan bebannya banyak banget ya. Untuk gue tuh pertama susah kan, meskipun pada akhirnya nilai gue bagus dan gue lulus dengan ada kepuasan dalam diri gue sendiri, tapi itu kerja keras banget sampai jam 3 pagi di perpustakaan. Kadang-kadang makannya cuman ya kayak mie rebus doang, dan kadang-kadang teman-teman juga sibuk dengan urusan mereka sendiri dan keluarga jauh. Terus kadang-kadang mungkin ada permasalahan sosial dengan teman-teman macam-macam. Pokoknya banyak banget yang bisa menjadi beban. Dan untuk gue juga karena waktu gue kuliah di Melbourne itu, untuk membiayai kuliah gue, keluarga gue juga dibantu oleh kakaknya nyokap gue yang baik banget untuk membantu
meringankan biaya kehidupan gue di Melbourne. Dan jadi gue merasa beban untuk kayak harus membanggakan semua orang ini yang udah menginvestasi ke gue. Dan gue merasa stres banget. Sampai kadang-kadang tuh keluar ranjang rasanya susah banget. Dan ngobrol sama teman-teman juga rasanya kurang puas. Dan gue tuh karena hobi gue juga yoga dan bermeditasi, gue mulai belajar tentang cara-cara kita bisa mengganti pola pikiran mental kita. Tapi mengganti pola pikiran mental kita itu susah, nggak bisa dilakukan sendiri. Dan untungnya di Australia itu mereka sangat mementingkan kesehatan iman dan kesehatan mental. Dan di kuliah di Australia, gue nggak tahu di negara lain gimana ya situasinya, tapi selalu ada akses gratis ke counseling. Bisa ngobrol dengan seorang profesional yang emang bidang kerjanya membantu mahasiswa atau orang untuk menjernihkan pikiran atau yang stres bisa pokoknya dengan strategi-strategi psikologis bisa dibantu gitu. Dan pertama itu rasanya susah banget untuk membuat janji pertama untuk pergi ketemu psikolog di kampus gue. Tapi pada akhirnya ketika gue menyempatkan untuk pergi, rasanya tuh lega banget. Dan rasanya tuh semua kesusahan dan beban-beban yang gue alami itu bukan gue doang, dan itu normal. Dan strateginya untuk membantu seseorang yang mengalami situasi seperti itu ada, dan itu it's not fatal. Sayangnya tuh ada beberapa ya kasus-kasus mahasiswa di Melbourne juga ada yang karena stres sekali itu sampai bunuh diri yang paling parah gitu. So menurut gue tuh penting banget kita look after our mental health, dan kita juga mengobroli topik ini dengan teman-teman kita, karena siapa tahu teman-teman kita juga mungkin dia pengen lebih banyak tahu tentang mental health, tapi situasi sosialnya mungkin ada apa sih the word kayak stigma. Ada stigma yang kalau mental health itu orang sakit jiwa. Bukan. Kalau di perspektif positive psychology, kalau kita pay attention to our mental health, that's, that improves our well-being, and that's even it's even better to do this before things get really really bad. Nah, selain mengunjungi counseling yang ada di universitas, and that's something I really advise people who are studying to take advantage of. Gue juga bermeditasi. Jadi di Melbourne ini dan di banyak kota-kota lain di sekeliling dunia ada kayak organisasi yang memfasilitaskan program meditasi 10 hari. Jadi 10 hari itu kita nggak boleh pegang HP, nggak boleh makan daging, nggak boleh bicara. Itu 10 hari meditasi doang 10 jam per hari. Itu, dan emang agak gila kesannya, kayak nggak bisa bayangin lepas HP 10 menit pun. Tapi bagi gue itu sangat membantu menjernihkan pikiran gue juga. Thank you Didi sharingnya tentang mental health ya. Dan ini betulnya podcast kedua kita tentang yang sempat yang sedikit ngebahas tentang mental health. Yang pertama dulu kan kita sempat punya podcast bareng Leroy, juga punya problem yang sama ya, depression itu. Dan satu hal yang buat teman-teman yang dengerin juga, dan mungkin teman-teman yang dengerin punya teman yang punya kesulitan yang sama gitu, jangan takut untuk nyari bantuan ya dia. Iya. Jadi atau ajak ngobrol. Iya, jangan takut nyari bantuan dan ajak ngobrol aja, atau don't keep it to yourself gitu, karena malah bakal ngancurin hidup lo sendiri gitu. Soalnya banyak juga kayak yang Didi tadi sempat mention gitu, di Jerman pun banyak teman-teman yang depressed karena kuliahnya gitu. Nggak bahkan harus di Jerman kok, di Jakarta juga banyak juga yang depressed karena pekerjaannya, atau jadi nggak harus keluar negeri untuk depressed kayak gini gitu. Dan it's a serious topic guys, apalagi this mental health issue is also very big in our generation nowadays.
Dan buat teman-teman yang lagi di Jakarta juga, gue juga mungkin bisa ngasih tips ya, bahwa puskesmas di Jakarta beberapa itu udah ada yang nyiapin uh, counseling khusus untuk kesehatan jiwa ya, dan gratis itu di Jakarta. Jadi teman-teman tinggal Google aja klinik apa namanya konseling kesehatan jiwa di puskesmas di Jakarta di mana, dan itu semua gratis guys. Lo bisa ke sana dan dapat konseling yang bakal ngebantu lo banget gitu. Oke. Amazing. Ya. Uh, Terakhir untuk session kedua ya. Setelah pertanyaan ini bakal satu pertanyaan terakhir yang benar-benar terakhir untuk menutup diskusi kita nih. Iya. Untuk session kedua, pertanyaan terakhir, setelah kuliah gitu, ada chance untuk kerja di sana kah? Maksudnya gimana sih regulasinya di Australia? Nah, iya. Kalau di Australia, untungnya kalau kita udah studi mengambil S2, ada kesempatan untuk mengambil visa yang namanya temporary residency. Dengan visa temporary residency ini kita bisa tinggal di Australia untuk 2 tahun, bisa kerja full time, bisa ngapain aja. Tapi yang beda dengan orang Australia lokalnya, kita nggak bisa dapat benefits welfare seperti ke dokter gratis gitu, macam-macam gitu. Yang penting kita bisa memiliki asuransi pribadi, dan kadang-kadang ada juga tes bahasa Inggris yang menurut gue tuh sebenarnya nggak masuk akal banget, karena gue tuh udah kuliah di sini 2 tahun, udah dapet S2 tetap disuruh tes IELTS. Sebenarnya nggak agak masuk akal, tapi ya begitu protokolnya. Dan menurut gue untuk teman-teman yang tertarik untuk membangun karir dan untuk mungkin menabung juga, ini worth it banget. Biaya visanya waktu gue apply, waktu itu berarti tahun 2018, baru tahun lalu. Lol. Tahun lalu waktu gue apply harganya $1.500. Dan itu sebenarnya kalau kita tinggal di Australia, kita ada kerja sampingan, nabung untuk mendapati jumlah itu sudah bisa banget. Yang penting kita bisa rajin nabung. Dan kalau bisa dapat pekerjaan setelah itu di Australia, worth it banget juga menurut gue. Nah, tapi topik kedua ini yang agak menyulitkan, yaitu mendapati pekerjaan kadang-kadang juga susah, karena orang tuh karena mereka mau mendapat karyawan yang bisa tahan lama, bertahun-tahun kerja dengan perkantoran mereka, kadang-kadang nggak mau mengambil orang yang statusnya di sini cuma temporary resident. Itu yang bikin gue agak stres. Jadi waktu setelah urusan visa gue beres, ya masih tahap keduanya itu mencari pekerjaan. Dan yang pengen gue omongin itu mengenai mencari pekerjaan, kita harus berani menaruh diri kita di posisi di mana kita bisa bertemu orang banyak lewat networking, mendatangi acara-acara mungkin kayak lectures or talks dalam bidang yang kita tertarik gitu. Dan waktu itu gue susah banget dapat pekerjaan. Udah lebih dari 1 bulan, 2 bulan masih belum dapat pekerjaan. Nah, tapi karena bidang gue waktu itu di international development, gue banyak pengalaman kerja relawan, volunteering work, membantu teman-teman yang bikin NGO, gue bantu mereka bikin logo, bikin desain macam-macam. Pekerjaan gue itu jadi orang jadi mulai kenal. Nah, jadi gue tuh lebih banyak udah mulai banyak yang ngajak gue kerja bareng untuk mungkin bantu bikin logo, bikin ini. Lama-lama karena portfolio itu udah ada dan orang udah ngelihat hasil kerja gue jadi lebih berani untuk charging money for it, untuk minta orang bayar untuk pekerjaan gue. Karena meskipun ini bisa dibilang bidangnya seni, ya itu adalah sesuatu kerjaan yang it's a real job with like a lot of training that goes into it and a lot of time. Jadi gue harus menghormati apa yang gue lakukan juga. Dan untungnya di Australia itu untuk
mendapatkan license untuk kerja untuk diri kita sendiri nggak terlalu susah. Kita tinggal pergi ke websitenya di Google, nanti dicari namanya ABN, Australian Business Number. Kita tinggal daftar untuk mendapatkan Australian Business Number, dan dengan nomor itu kita boleh kerja sebagai what's the word in Indonesian for entrepreneur? Entrepreneur. Yeah, I'm pretty sure our podcast listeners know what an entrepreneur is. Yeah, basically orang yang kerja untuk dirinya sendiri atau memulai bisnis sendiri. Dan untuk masalah tax, pajak, if I can get a little bit technical here, untuk $18,000 pertama yang lu dapatkan dalam jangka waktu 1 tahun itu nggak dipajak, karena mereka emang mau membantu bisnis kecil yang baru mulai untuk berkarya dan membuat bisnis. Karena right now we're in the age of startups, right? Gue pindah bahasa Inggris sebentar ya, karena ini gue it's my spiel, and mungkin untuk teman-teman yang tertarik kerja di Melbourne ada baiknya juga untuk tahu how we talk about this sort of entrepreneurship and startup world. In Victoria, it's one of the fastest growing cities when it comes to the emergence of startups and social entrepreneurship and freelancers. Dan itu karena ekonominya sangat membantu untuk kita yang mau melakukan hal-hal kreatif seperti ini, dan bukan hanya masalah pajak dan membuat ABN yang sebetulnya mudah banget. Banyak sekali organisasi yang membantu anak-anak muda yang pengen melakukan hal-hal seperti ini. Jadi banyak program beasiswa atau co-working space gratis untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk going down this path. Jadi setelah ide bisnis gue udah mulai mateng, gue mulai kirim-kirim proposal ke beberapa organisasi yang gue tahu membantu anak-anak muda seperti gue yang baru membuat bisnis. Dan ada satu organisasi yang memberi gue co-working space gratis, dan itu maksudnya it sounds simple tapi sangat membantu. Bisa kerja di suatu tempat yang banyak teman-teman anak-anak lain yang situasinya seperti gue. Dan itu sangat motivating, and kalau membuat bisnis untuk orang yang baru bikin bisnis baru itu rasanya tuh sangat meresmikan apa yang kita lakukan gitu, untuk bisa bergabung dan dilihat dengan orang lain bahwa bisnis kita itu jalan gitu. Oke, thank you buat sharingnya, Di. Cuma satu pertanyaan ke yang tadi lo sempat jelasin, this temporary citizenship? Yeah, residency. Temporary residency. Itu bisa diperpanjang nggak, Di? I don't think so. Tapi don't quote me on that ya. Mungkin teman-teman bisa cari di Google. Tapi kayaknya sih enggak. Yang tahu gue opsinya setelah temporary residency, kalau mau lanjut stay di Australia itu ya harus ambil yang permanent residency. Dan kalau untuk mendapatkan permanent residency itu kita tidak harus mengganti citizenship kita. Jadi tetap bisa memegang paspor WNI dan tinggal di Australia dan mendapatkan benefits yang teman-teman kita di Australia mendapatkan. Jadi dapat akses ke healthcare dan macam-macam. Dan pathways untuk mendapatkan permanent residency sekarang lagi agak tambah susah, soalnya seperti kemarin Betari bilang di Perancis juga tambah ketat kan dengan increased migration, terus situasi protectionism. Australia sekarang kan mulai agak pemerintahannya konservatif dan mereka menutupi border mereka ke kayak dikurangi kuota yang refugee bisa masuk gitu. Dan jadi tambah susah. Dulunya tuh ada kayak skills list, jadi ada beberapa bidang pekerjaan yang mereka prioritaskan. Kalau kita masuk dalam salah satu bidang itu lebih mudah untuk mendapatkan permanent residency. Tapi sekarang harus dapat sponsorship dari tempat kerja kita, atau kalau misalnya punya pasangan
orang Australia gitu, kita bisa apply untuk visa permanent residency dengan status de facto, berarti nggak usah menikah tapi kayak pacarannya itu diresmikan oleh pemerintah juga. Oke, thank you Didi buat semua sharing ya. No, Tadi udah sharing yeah, tentang no problems. tadi udah sharing No tentang worries. cerita-cerita lo dan juga apa namanya Mm. teknis-teknisnya ya sampai setelah kuliah tuh bisa ngapain aja gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita benar-benar tutup semua diskusi kita, Mm-mm. basically simple question sih, tapi two simple questions like what do you do now? Tadi udah sempat brief juga bahwa lo sempat bikin startup ya. Dan what do Mm-mm. you want to do next? What's your goal next? Mm. Okay, so setelah gue bikin startup my communication design studio, yang gue lakukan itu at that time kayak kerja desain dan komunikasi specifically untuk dalam bidang development. Jadi kerjanya dengan social enterprise, dengan not for profit, NGOs, and ethical businesses. Gue setelah 1 tahun itu merasa gini, stres banget karena gue membangun bisnis itu sendiri, gue nggak punya partner, nggak punya karyawan karena emang pemasukannya masih belum stabil. Jadi gue merasa terisolasi banget karena harus memanage bisnis itu sendiri dan mengerjakan tugasnya sendiri juga. Rasanya pusing. Jadi my options ada 2, harus cari partner untuk membantu bangun bisnis itu supaya bisa sustainable, supaya bisa berkelanjutan dan menghidupi gue. Atau gue cari pengalaman di organisasi besar dulu. Gue kerja mungkin dengan a company or something, dan gue baru berpikir gitu-gitu doang, dapat message di LinkedIn dari orang yang gue pernah ketemu di networking event. Nah, balik itu pentingnya kan kita harus berani pasang diri. Nah, orang itu message gue di LinkedIn, dia bilang, di Deakin University kita lagi cari orang marketing nih, lu tertarik nggak atau kenal orang yang tertarik nggak? Gue bilang, yes, definitely, I'm interested. Tell me more. And before you know it, we were meeting up for a coffee the next day. Kalau di Melbourne gayanya gitu, kalau mau rapat sebetulnya bilangnya just meet up for a coffee. Dan setelah ngopi bareng, gue dikasih kayak satu task, kayak sample job. I did it and then I got the job. So for the last 2 months, gue sekarang kerja di Deakin University membantu portfolio startup accelerator mereka sebagai orang marketing di situ. And what's your next goal? Oh yeah, I forgot you asked that. Ya, gue baru dapat pekerjaan ini 2 bulan yang lalu. But I think my next goal, pending sih Ki. Saya baru kayak lagi serunya banget nih, baru mulai pekerjaan baru. Tapi setelah itu sih ancang-ancangnya gue pengen melakukan sesuatu yang lebih kreatif lagi gitu. Oke. Jadi sisi seniman lo masih gede banget ya dia. Yeah, so wait for it. Oke. Oh, ngomongin seniman nih Di, lo punya website kah untuk bisa ngeliat hasil-hasil karya seni lo, atau kalau teman-teman penasaran lebih tentang karya seni lo gitu bisa akses di mana Di? Dulu sih gue sempat upload di Instagram, tapi kalau mau dicari dalam banget, harus scrolling banyak. Kalau lately gue jarang ngepost sih, jadi mungkin kalau teman-teman mau follow aktivitas gue, paling baik di Instagram, karena kadang-kadang gue juga suka upload sketches or design stuff juga, tapi nggak terlalu sering. Dan ID Instagram lo adalah? It's at Diletta Legowo. DILETTALEGOWO. Mantap. Oke. Kalau gitu, Di, gue makasih banget ya buat semua waktu lo. Sekarang udah jam 1 pagi di Yeah. Melbourne. Tapi lo masih tetap nyempetin waktu untuk diwawancara sama kita, sama buku kita. Thank you banget.
Ya. Thanks for an enjoyable conversation. Thank you, that it was enjoyable. So, ya. And untuk teman-teman yang lagi dengerin, tetap semangat juga untuk ngejar impian-impian kalian. Kalau gitu teman-teman yang dari tadi udah nongkrongin podcast kita, makasih juga buat waktu teman-teman semua. Semoga terinspirasi dengan ceritanya Dileta, dan kita bakal ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!